Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Junaidi SSOS MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ananda Putri Sodikin, bisa dipanggil Nanda. Dan untuk teman-teman bisa memperkenalkan dirinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Natasha, biasanya dipanggil Dita. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro, biasa dipanggil Fatim. Perkenalkan, nama saya Putri Sekar Kinasi, biasa dipanggil Sekar. Perkenalkan, nama saya Natasha Dubispitasari, biasa dipanggil Natasha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, bisa dipanggil Fudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, biasa dipanggil Hafid. Terima kasih untuk teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Di sini saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu tentang unsur negara. Unsur negara dibagi menjadi dua, yakni unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu meliputi unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritor. Yang kedua, unsur manusia atau umat, atau bisa juga masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, yakni unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Sedangkan untuk unsur deklaratif itu ada pengakuan dari negara lain. Yang selanjutnya, yakni ada perspektif tata negara. Perspektif tata negara dibagi menjadi dua, ada negara dalam keadaan diam dan juga ada negara dalam keadaan bergerak. Negara dalam keadaan diam, fokus pengkajiannya itu pada bentuk dan struktur organisasi negara. Sedangkan untuk negara dalam keadaan bergerak itu fokus pengkajiannya pada mekanisme penyelenggaraan lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahannya. Yang selanjutnya, yakni ada tujuan negara. Tujuan negara ada 5. Yang pertama, yakni untuk kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang kedua, yakni untuk kemerdekaan. Yang ketiga, yakni untuk kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang keempat, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kelima, yakni untuk keadilan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dita, silakan bisa menyampaikan slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara. Pengertian Pancasila. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Aliran untuk mewujudkan tujuan negara ada 2. Yang pertama yaitu aliran liberal individualis, yang kedua yakni aliran kolektivis atau sosialis. Yang pertama, aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonominya terpimpin. Selanjutnya yakni urgensi dasar negara. Pengertiannya yakni dasar negara merupakan suatu norma dasar
dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengapa diberlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Selanjutnya, perbedaan kedudukan dasar negara dan kedudukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah dengan sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila dibagi menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal, bersifat penting. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau dunia lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai serta cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan. Yang kelima yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofisch Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai sumber politik Pancasila sebagai dasar negara. Sumber politik Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah,
Baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat orang banyak. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimaksudkan sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang selanjutnya, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi. Selain itu, dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, A, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kemudahan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. Yang kedua, B, dalam bidang pemerintahan adanya fenomena perilaku aparatur yang mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Syarifuddin. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD Republik Indonesia pada tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan Gelis Hesintegron dari UUD 1945. 3. Mewujudkan cita-cita bagi dasar negara. 4. Mengandung norma yang mengharuskan. UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggaraan yang memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksanaan pemerintah. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila menggunakan dua pendekatan antara lain. 1. Pendapatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila. 2. Human resource terletak pada dua aspek yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Studi kasus tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara, misal hubungan Pancasila dengan agama, adanya kelompok yang ingin mendirikan NKRI bersyariah atau isu khalifah Islamiyah di Indonesia. Tanggapan studi kasus. Banyak sekali tantangan Pancasila yang dihadapi oleh negara Indonesia. Salah satunya yaitu permasalahan dalam hal beragama. Jika Indonesia dijadikan sebagai negara yang bersyariat, maka akan cenderung pada salah satu agama, yaitu agama Islam. Berdasarkan sila pertama,
setiap orang bebas memeluk agama. Jika Indonesia dijadikan sebagai negara yang bersyariat Islam, tentu nantinya akan banyak tantangan dan tak menutup kemungkinan dapat menimbulkan perpecahan antara masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman, akan mengalami perpecahan dan tidak adanya toleransi antara pemeluk satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Solusi dari kasus yang ada. Dari kasus yang sudah dijabarkan pada sebelumnya, cara mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang demikian, yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa Pancasila merupakan suatu tonggak yang menjadi dasar kesatuan dan persatuan di Indonesia. Selain itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama untuk diterjemahkan dalam konteks bernegara. Dan juga pentingnya memahami makna arti Pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat tentunya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.